Halo guys, apa kabar kalian semua? Selamat datang di channel KPC Kitako bersama saya Chris Cakala. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang kecil, bukan ngomongin masalah produk kali ini, tapi lebih kepada bisnis ya. Nah, kali ini sudah ada 3 orang narasumber yang luar biasa. Kita kenalan dulu sama mereka ya. Di sebelah kanan saya ada Pak Surya. Halo Pak Surya. Oke. Pak Budi. Halo. Halo Pak. Pak Budi dan Pak Surya ini adalah petinggi dari KTC. Oke, di belakang saya sudah ada orang luar biasa. Pasti kalian sudah pernah melihat beliau di YouTube dan di channel manapun ya. Beliau adalah Bapak Pierre Sudarko, seorang senior business coach ya. Oke, langsung saja tidak berlama-lama. Saya langsung melemparkan pertanyaan kepada Pak Surya dan Pak Budi. Oke, Pak Surya dan Pak Budi. Ya. Bagaimana Pak dalam kalau kita melihat di pandemi sekarang ini Pak, banyak sekali bisnis yang mulai kerepotan Pak untuk menghadapi gejolak pandemi corona ini. Banyak bisnis yang sudah drop, sudah sampai mereka itu kehilangan bisnis mereka dan sebagainya. Bagaimana KTC Kitako ini mensikapi dalam masa pandemi sekarang? Silakan. Ya, mungkin saya jawab aja ya. Iya. Jadi yang pertama kita bicara tentang 25 tahun KTC Kitako, di mana pendirinya KTC Kitako ini kan adalah Pak Awi. Ya, Pak Awi sendiri sekarang boleh dikatakan setengah pensiun nih guys, ya, setengah pensiun. Nah, beliau boleh dikatakan mewariskan bisnis ini kepada kedua putranya ini. Ya. Nah, oleh karena itu, karena pada saat pertama kali saya gabung di KTC Kitako, kita memang sudah beberapa kali mau mengubah sistem dari perusahaan ini. Nah, perubahan sistem dari perusahaan ini, perubahannya seperti apa sih? Bukan berarti Pak Awi itu tua loh ya. Bukan berarti Pak Awi itu tua, enggak. Tapi kita lebih mengarah ke sistem yang berlaku zaman sekarang. Nah, dimana kan anak-anak milenials nih, sekarang nih target marketnya KTC Kitako kebanyakan anak-anak milenials ya. Nah, jadi anak-anak milenials ini kan maunya serba cepat dan serba kalau bisa interaktif. Nah, kalau bisa lagi nih, yang sekarang banyak terjadi di pasaran itu adalah kan pemalsuan barang. Nah, itu jangan sampai kan kalian dapat barang palsu juga kan. Nah, Simak itu, baik-baik guys. nah itu harus kita udah melakukan beberapa terobosan lah. Sistemnya seperti itu supaya para customer itu dapatnya barang asli, nggak barang palsu. Karena banyak, beda loh, KTC itu banyak sekali mereknya, Kitako juga banyak sekali mereknya, tapi KTC Kitako cuma satu dari dulu, dan itu sudah 25 tahun. Sudah 25 tahun. Dan Itu mesti digarisbawahi. dari tahun 1995. Betul. Nah, oke Pak, saya potong sedikit. Saya ada pertanyaan kecil yang mungkin saya mewakili orang yang di pasar, Bapak berbeda. Bagaimana membedakan barang yang asli dengan barang yang KW atau palsu? Mungkin dari Pak Budi pasti bisa menyampaikan ke Kalau menurut saya sih pertama lihat dari segi fisik ya. Segi fisik barang itu jelas kelihatan tuh antara yang barang KW ataupun barang dari KTC Kitako itu udah jelas kelihatan. Bagaimana bentuk fisik barang tersebut, karena bentuk fisik barang kita sendiri tidak asal buat. Kita tuh buatnya tuh benar-benar yang terbaik lah untuk dikasih ke quality control yang betul. bagus juga. Jadi pertama lewat itu, kedua pada saat pemakaian kita bisa ketahuan pemakaian bisa barang kita KTC Kitako. Misalnya contoh seperti master rem lah. Master rem itu kalau nggak ada permasalahan itu seumur hidup juga nggak bakalan rusak punya. Oh, dari sealnya mungkin. Dari seal itu udah jarang sekali, kecuali ya banyak mekanik lah yang salah pemasangan, jadi yang mengakibatkan produk itu jadi lebih cepat rusak ataupun ya gas spontan. Yang pernah diapa-apain juga itu saya rasa kabelnya aja diganti, tapi secara umum bodinya itu nggak bakalan dampak rusak juga. Ini sih bener guys, motor saya juga sama. Jupiter saya tuh pakai gas spontan. Wih,
udah berapa tahun, 3 tahun Pak, itu bagus semua. Terus master rem yang dulu masih, saya nggak bisa sebutin mereknya, itu saya pakai udah 2 tahun, sebenarnya masih bagus dan masih gigit banget, nggak bagel. Biasanya kan kalau orang udah pakai rem lama gitu bagel ya Pak ya. Iya. Kalau untuk mas rem sih yang penting setiap setahun sekali ganti minyak remnya aja, supaya tidak gampang cepat bagel gitu. Mungkin dari Pak Surya ada Kalau dari kami sendiri sih, kalau dari saya sendiri di bagian produknya sendiri kita tidak sembarang melakukan fungsi ya. Jadi kalau hanya barang datang, kita akan mengecek barangnya sendiri, apakah ada cacat, apakah ada masalah. berarti quality controlnya ketat ya. Bahkan mulai dari pabrik sudah dicek, ketika sampai ke sini pun tetap kita cek Harus lagi. dipastikan lagi Pak. Iya, sebelum kita kirim ke distributor kita ataupun kita kirim ke end user kita. Seperti itu. Dengar kalian guys ya, pecahkan produk berkualitas untuk mencari performa yang tepat. Bukan cuma performa yang kalian dapetin, tapi jangka pemakaian yang kalian. Betul. Kualitas. Kualitas yang akan kalian dapatkan. Oke sip. Sebenarnya mungkin saya tambahkan sedikit ya, kalau memang untuk mau tahu sejarahnya KTC Kitako, kan di video channel YouTube kita kan ada juga tuh video baru yang 25 tahun KTC Kitako. Mungkin para viewers mesti lihat sih, jadi tahu kenapa sih kami berani bilang bahwa KTC Kitako tuh asli. Oh itu penting banget tuh Pak. Biar nggak teman-teman tahu. Iya, jadi kita nggak sembarangan bicara, kita nggak sembarangan berucap, dan KTC Kitako tuh ya memang lahir dari Indonesia. Nggak ada tuh yang namanya embel-embel negara-negara lain tuh nggak ada. Oh. Berarti yang di sosial media bilang wah ini barang Cina dan itu bukan ya Pak ya? Ya kalau diproduksi sekarang dunia ini kan tidak ada limit ya. Dalam arti kata tidak ada batas. Tapi yang paling penting adalah QC yang tadi Pak Surya dengan Pak Budi katakan. Jadi kita bisa buat produk itu di mana saja. Produk Cina juga bukan berarti jelek. Oke. Tapi kalau seandainya QC-nya baik, ya tetap baik. Saya ambil contoh salah satunya, ya mungkin ya kita nggak boleh sebut merek di sini, tetapi kita ambil contoh salah satunya adalah produsen telepon genggam, handphone. Itu Amerika, ketat banget, dan terbukti kalau saya pakai merek dia 5 tahun pun masih bisa pakai. Tapi buatannya mana? Berarti nggak semerta-merta buat laki-laki boleh. Nah, tergantung kamu buatnya di mana. Sama aja kan di Indonesia. Kalau kamu buatnya di pinggir kali ya tetap jelek lah barangnya lah. Nah, itu kan kayak gitu. Oh, good banget, good informasi nih Pak. Jadi produk itu ditentukan oleh dari pabrikannya sendiri. Apakah dia mampu mengikuti kualitas yang kita mau atau tidak Sesuai standar sesuai kita. standar kita yang kita mau. Jadi ribuan pabrik di Cina sendiri pun banyak, tapi kita juga nggak serta merta langsung ambil. Oh ini bagus, ini bagus. Nah, kita tetap memilih dan memilah mana yang lebih bagus, mana yang paling bagus di antara mereka semua. Seperti itu. Dan untuk kita sendiri, kalau kita untuk mengeluarkan model baru, kenapa kita sendiri untuk model baru kadang-kadang suka lama? Itu karena untuk sebuah atau dua buah model baru itu kita harus isi dulu. Kita harus tes dulu di jalan, bisa tahan berapa lama, dan kalau memang hasilnya tidak memuaskan, kita lapor ke pabrik. Mohon lebih baikkan dari untuk produk ini. Seperti itu. Berarti risetnya sendiri apakah dari tim atau dilempar langsung ke industri yang merasakan untuk produk? Dari kita sendiri sih kita ada tim. Jadi kalau yang namanya sampel kita ada beberapa Sampel produk baru. Sampel produk. Untuk tim kita ada tim riset yang melakukannya, tetapi kita tidak hanya berhenti di situ, kita juga memberikan kepada end user karena hasil riset tim dengan hasil riset orang lapangan kadang-kadang mungkin bisa berbeda. Jadi kadang-kadang kita juga suka masukan dari para pemakai User, ya? motor di jalanan gitu kan. Kalau hanya riset dari dalam tim doang ya kan ya gas beberapa ratus kilometer bisa dan sebagainya. Tapi kalau misalnya ada pemakai motor kayak Abang Gojek, ada ojol-ojol yang langsung sehari bisa keliling-keliling, mungkin itu hasilnya akan berbeda. Saya sih seperti itu. Jadi kita tes di lapangan pun, misal barang oleh tim kita sudah dipastikan sudah bagus,
tapi kita juga tetap taruh di lapangan, tes di lapangan. Karena sehari di lapangan itu mungkin bisa sekitar 100 sampai 150 kilo untuk dibawa jalan saja. Dan itu kita tes bukan cuma 1 minggu, 2 minggu, tapi bisa sampai 2 bulan, 3 bulan. Sampai kita dapat produk ini tuh kelemahannya di mana. Jadi kita bisa lapor ke pabrik atau sudah bagusnya di mana, kita bisa lapor ke pabrik juga. Seperti itu. Good. Oke, mungkin lebih kepada Pak Ferry ya Pak ya. Pak Ferry mungkin sudah lama bergabung juga dengan tim KTC. Itu bagaimana Pak dulu membangun KTC Kitako sampai sebesar ini? Jadi KTC Kitako pada saat saya gabung memang sudah cukup besar. Oh, Dan di dunia racing pun sudah dikenal orang. Nah, jadi awal mulanya kan ini adalah racing sebenarnya dulunya ya dari Pak Awi. Nah, karena Pak Awi itu sudah merasa dirinya sudah mau santai-santai aja. Terus putra-putranya ini, 2 putranya ini kelihatannya udah mulai bisa memimpin perusahaan dan bisa diberikan wewenang. Akhirnya kita mereformasi KTC. Nah, kita mereformasi KTC Kitako itu tidak dalam waktu singkat. Kita perlahan-lahan reformasi. Karena pada saat kalau kita reformasi KTC Kitako itu terlalu cepat, yang ada nanti barang-barang kami tidak diterima di pasaran. Nah, oleh karena itu kita lakukan secara moderat. Nah, tapi banyak nih masalahnya reseller kita itu komplain, katanya kita tuh kenapa kok berubah begini, berubah. Bukan berubah sebenarnya. Berubahnya itu karena kita memang mau berubah menjadi lebih baik, bukan nyusahin orang. Karena ini udah 2020 men. Kalau 2020 ini kita nggak rubah sistem jualan kita masih kayak tahun 90s. Ini kebanyakan reseller kan kayak tahun 90s nih. Ya, dia masih kayak tahun 90s. Ya nanti lah suatu saat pasti kita akan dimakan orang. Ketinggalan. Dan saya yakin customer KTC kita pun nanti tidak akan puas. Di tangan mereka berdua, bapak-bapak 2 orang ini KTC kita tuh udah banyak sekali improvement. wow, luar biasa. Kalau kalian kan, maksudnya viewers hanya lihat dari luar produknya KTC Kitako, end user bagaimana menggunakan produk ini. Tapi di dalam ini kita berbenah. Banyak sekali yang kita benahi, sistemnya apanya. Jadi ke depan kalau seandainya produk itu rusak, kami pun tahu itu produk dari toko mana, dijual di mana, tanggal berapa, itu semua kami tahu. Itu sebenarnya untuk melindungi konsumen juga, jangan sampai ada barang-barang palsu di pasaran. Merugikan konsumen juga. Oh, informasi yang luar biasa. Oke Pak, saya pernah menemukan satu kemasan. Saya kayaknya baru lihat KTC Kitako doang Pak, pakai QR code. Nah, QR code itu sebenarnya fungsinya apa Pak? Kalau saya lihat kan di produk-produk lain baru cuma sebatas barcode. Ini KTC Kitako saya lihat sudah berbentuk QR code. Nah, itu sebenarnya isinya apa tuh Pak di barcode itu? Di QR code itu? Sebenarnya sih itu dari pertamanya sendiri untuk memudahkan produksi kita. Tapi ternyata selain dari hanya produksinya kita saja, kita bisa improve lebih ke atas lagi untuk QR code ini ternyata sebuah kode yang unik. Oh, iya. Jadi untuk kedepannya kita sih sudah ada banyak ancang-ancang, dan kedepannya kita mau barang kita bisa digaransikan. Jadi dari QR code kita sendiri kita bisa tahu ini produksinya kapan dan semuanya. Oke. Mungkin teman-teman mau dengar nih Pak, mereka kan misalkan pakai masker dan gitu, terus tiba-tiba ya bukan kita menyumpahkan barang yang rusak nggak baik, tapi kita percaya ini barang bagus. Cuma suatu waktu si konsumen beli itu barang rusak. Gimana caranya tuh Pak untuk mereka bisa kayak Untuk saat ini sih masih yang lebih simpel aja sih. Kembali ke tokonya lalu kita klaim ke tokonya. Tetapi nanti kedepannya sih kita sudah ada rencana bisa langsung direct ke kita. oh gitu. Betul. Oh. Jadi nanti di dalamnya sendiri juga sudah ada warningnya. Oh. Itu Oke. Berarti untuk sementara ini teman-teman kalau memang memiliki masalah, karena setiap kalian membeli barang KTC Kitako kalian sudah tercover oleh garansi. Jadi yang pertama kalian harus komplainnya ke toko dulu ya Pak ya, baru nanti dari toko arahan ke distributor, baru distributor ke kita. Oke Pak. Mungkin ini Jadi boleh saya tambahin, jadi sebenarnya QR code itu kita juga ini baru tester ya sebelum kita menuju ke sana. Yang
Karena QR code itu ya termasuk apa ya bilangnya produk ya. Produk ini kita bisa tahu penjualan itu di mana. Jadi end user pun nggak usah khawatir kalau memang misalnya ada yang nakal dalam tanda kutip, toko-toko tidak mau terima, kita bisa sarankan langsung ke distributor karena end user ataupun customer kita nih kasih aja fotonya, terus kirim ke foto QR code-nya, kirim ke kita di WhatsApp kita. Nanti foto itu nanti kita bisa arahkan langsung ke distributor mana karena itu di dalam itu sudah tercantum distributor yang data kali Pak. Iya. Data ya. Jadi itu lebih kepada end user kita untuk lebih yakin untuk membeli produk kita asal KTC kita kok, bukan KTC ya. Saya tambahin dikit ya, secara nggak langsung itu adalah surat lahir. Oh gitu Pak ya. Ya, surat lahir. Jadi datanya jelas, anaknya siapa, bapaknya siapa, emaknya siapa. Apa beli? Iya, itu jelas banget di situ semua. Oke. Oke. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya Pak. Ya. Ini kan KTC kita tuh sudah berjalan sangat panjang, perjalanan dari tahun 90-an sampai ke sekarang. Nah, bagaimana cara mengembangkan merek ini sampai sekarang itu bisa dikenal orang? Kalau kita bilang dari zaman Bapak ya, kita bilang zaman founder kita Bapak si Huawei, itu sebenarnya kita tidak ada iklan, tidak ada pemasaran, marketing segala macam tidak ada, karena kita hanya berdasarkan mulut ke mulut. Seperti yang pernah ada di video di 25 tahun KTC kita itu, mungkin end user customer kita pernah lihat namanya Tobun. Nah itu dia bekas pembalap, dia memakai kita dan dari lewat Tobun ini, Pak Tobun ini, dia memberikan informasi-informasi kepada teman-temannya. Awalnya seperti itu. Jadi mereka lebih percaya dengan zaman dulu ya, itu lebih percaya dengan teman-temannya ngomong sendiri dibandingin beli langsung atau lewat omongan aja Pak ya. Betul. Barang ini bagus, beli di mana dong? iya betul. Itu zaman dulu. Oh. Kita awalnya dari sana terus berkembang sampai di tahun 2002 itu kita mulai bangkit, udah mulai ada iklan sedikit-sedikit, mungkin yang kelahiran agak-agak 90-an nih ya, itu mungkin pernah lihat ada koran Motor Plus atau Belum koran lahir. otomotif. Nah itu kita juga pernah ada iklan di sana, cuman biarpun belum seaktif seperti sekarang ini gitu. Jadi awalnya ya dari mulut ke mulut, habis itu ada iklan di media massa, habis itu juga kadang-kadang kita juga ada kasih support ke tim balap. Tuh, walaupun kita tidak ada di dalam namanya di dalam tim itu, tapi kita ada support juga. Jadi mulai dari situlah KTC kita itu terus namanya itu terus ada. Oh, gitu. Seperti itu. Berarti Pak Awi dulu luar biasa Pak, Betul. perjuangannya. Sampai saya pun, adik saya pun tahu merek KTC kita itu, dan KTC kita kok yang mana yang asli. Kita kok KTC, ternyata KTC kita kok. Luar biasa. Jadi beliau ini berdua, saya tambahkan juga berat. Chris. Oh, gitu. Berat karena Berat. mempertahankan bisnis itu paling sulit. Ditambah lagi tahun 2020 ini kita dapat benturan sana sini dari pesaing kan cukup banyak ya pesaing. Nah, tetapi KTC kita kok tidak pernah mau mengubah pakemnya dia, yaitu apa? Memberikan produk yang terbaik. Ini bukan iklan, tapi memang kenyataannya seperti itu. Mungkin Chris bisa buat nanti video proses produksi dan lain-lain, biar viewers tahu nih sebenarnya kita tuh QC-nya sampai sejauh mana, ketatnya dan lain-lain. Nantikan video kita ya. Oke. Saya rasa dari saya itu aja. Oke, siap. Ada mungkin tambahan dari Pak Surya dan Pak Budi? Kalau saya sih ingetin aja, jangan lupa subscribe, klik loncengnya supaya dapat info terbaru dari kita. Itu aja sih tambahan dari saya. Dukung selalu kita ya. Betul, Bikin dukung konten menarik. YouTube kita untuk terus selalu berkembang bersama kalian supaya kalian dapat info-info terbaru mengenai produk-produk kami ataupun informasi-informasi yang akan bisa kami berikan informasi-informasi yang akan kita berikan di masa yang akan datang seperti itu. Bye bye. Bye-bye.